Bayangkan, demi menghindari kencan bupa dengan pria hidung belang, kamu nekat mencium pria asing di koridor rumah sakit. Tapi siapa sangka, pria yang kamu cium itu bukan orang sembarangan. Dia adalah penguasa bisnis paling berpengaruh di kota ini, yang tiba-tiba datang membawa surat nikah. Apakah ini keberuntungan atau awal dari masalah besar? Halo Sobat Cerita Senja, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah paling mendebarkan dan menguras emosi. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan tak terduga seorang perawat bernama Maya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar channel ini terus berkembang. Sudah? Mari kita mulai. Sinta meremas ujung seragam perawatnya yang berwarna putih bersih. Napasnya tersengal, bukan karena lelah setelah shift malam yang panjang, melainkan karena rasa takut yang mencekam. Di ujung lorong rumah sakit yang mulai sepi itu, ia mendengar suara langkah sepatu pantofel yang berat dan kasar. Itu adalah langkah kaki Pak Danu, pria berkepala botak dan berperut buncit yang dipaksakan oleh ibu tirinya untuk menjadi suaminya. "Sinta, kamu tidak bisa lari. Ibumu sudah menerima uang mukanya. Kamu milikku malam ini." Teriakan Pak Danu menggema di koridor kelas melati, terdengar menjijikkan dan penuh ancaman. Sinta mempercepat langkahnya. Ia tahu jika ia tertangkap, hidupnya akan berakhir di tangan pria yang terkenal suka bermain tangan itu. Ibu tirinya tega menjualnya demi melunasi hutang judi, mengabaikan fakta bahwa Sinta adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang merawat adiknya yang sedang sakit keras. Air mata Sinta mulai menggenang di sudut matanya saat ia berbelok ke arah koridor VVIP, area yang biasanya sangat tenang dan dijaga ketat. Di sana, di depan sebuah jendela besar yang menghadap ke arah taman kota, berdiri seorang pria. Pria itu membelakanginya, mengenakan setelan jas hitam custom-made yang tampak sangat mahal. Postur tubuhnya tegak, bahunya lebar, dan auranya sangat dominan hingga Sinta bisa merasakan tekanan udara yang berbeda di sekitar pria itu. Langkah kaki Pak Danu semakin dekat. "Mau lari kemana kamu sayang?" Suara serak itu hanya berjarak beberapa meter di belakang belokan. Panik menguasai logika Sinta. Jika ia meminta tolong secara biasa, Pak Danu pasti akan membuat keributan dan menyeretnya pulang dengan alasan urusan keluarga. Sinta butuh alasan yang kuat, sesuatu yang membuat Pak Danu mundur seketika. Tepat saat Pak Danu muncul di ujung lorong, Sinta melakukan tindakan paling nekat dalam hidupnya. Ia berlari ke arah pria asing berjas hitam itu, melingkarkan lengannya di leher pria itu dan berjinjit. Pria itu sedang berbicara di telepon melalui earpiece, namun gerakannya terhenti seketika saat Sinta menarik kerahnya. Tanpa permisi, Sinta mendaratkan bibirnya di bibir pria asing itu. Tubuh pria itu membeku, kaku seperti patung. Sinta bisa mencium aroma maskulin yang mahal, campuran kayu cendana dan sitrus yang segar, sangat kontras dengan bau alkohol dan rokok dari Pak Danu. Pria itu tidak membalas, tapi ia juga tidak mendorong Sinta. Matanya yang tajam seperti elang menatap Sinta dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kurang ajar, Sinta, apa yang kamu lakukan?" Pak Danu berhenti mendadak. Wajahnya merah padam karena amarah dan kebingungan. Sinta melepaskan ciumannya perlahan, namun tetap memeluk lengan pria asing itu dengan erat, menyembunyikan wajahnya di balik bahu kokoh sang pria. "Maafkan saya, Pak Danu. Seperti yang Anda lihat, saya sudah punya kekasih. Dia datang menjemputku. Tolong jangan ganggu hubungan kami lagi," ucap Sinta dengan suara bergetar yang dipaksakan agar terdengar tegas. Pak Danu hendak memaki, namun saat matanya bertemu dengan tatapan pria asing tersebut, nyalinya menciut. Pria berjas hitam itu, Chandra, hanya diam namun tatapan matanya begitu dingin dan mengancam, seolah-olah ia bisa menghancurkan siapapun hanya dengan sejentikan jari. Tanpa sepatah kata, Chandra hanya mengangkat satu tangannya, memberi kode pada pengawal yang tiba-tiba muncul dari kegelapan lorong. Pak Danu yang ketakutan akhirnya mundur teratur dan lari berit-birit. Setelah Pak Danu hilang dari pandangan, Sinta segera melepaskan pelukannya. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya kini merah padam karena malu. "Maafkan saya, Tuan. Saya terdesak. Saya akan melakukan apapun untuk menebus ketidaksopanan saya tadi. Terima kasih telah menyelamatkan saya."
Sinta hendak pergi, namun sebuah tangan besar dan kuat mencengkram pergelangan tangannya. Sinta mendongak dan bertemu dengan senyum tipis yang misterius di wajah tampan Chandra. "Melakukan apapun, katamu?" Suara Chandra berat dan beratmosfer. "Kebetulan sekali, aku sedang butuh seorang istri untuk membungamkan mulut kakekku malam ini. Dan kamu baru saja memberikan demonstrasi yang sangat meyakinkan." Sinta tersegun. Ia tidak sadar bahwa pria yang baru saja ia cium itu adalah Chandra, orang terkaya di kota ini yang terkenal kejam di dunia bisnis. Dan ciuman nekat itu baru saja mengubah seluruh hidupnya. Sinta merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat ketika tangan besar Chandra mengunci pergelangan tangannya. Suasana di koridor VIP yang tadinya hanya terasa dingin, kini berubah menjadi mencekam. Ia bisa merasakan aura kekuasaan yang memancar dari pria di hadapannya. Sinta mencoba menarik tangannya, namun genggaman Chandra begitu kokoh. Tidak menyakitkan, namun tidak memberikan ruang untuk melarikan diri. "Tuan, tolong lepaskan saya. Saya sudah berterima kasih dan saya benar-benar minta maaf atas kelancangan saya tadi," bisik Sinta dengan suara yang nyaris hilang. Chandra tidak melepaskannya. Ia justru melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka, hingga Sinta bisa merasakan deru napas pria itu di keningnya. "Namamu Sinta, bukan? Seorang perawat di sini. Dan pria tadi, dia menyebutkan sesuatu tentang ibumu yang sudah menerima uang muka?" Chandra menyeringai tipis, sebuah seringai yang tidak mencapai matanya yang sedalam sumur tua. "Sepertinya kau sedang berada dalam masalah yang sangat besar, Sinta." Sebelum Sinta sempat menjawab, suara langkah kaki yang teratur dan tegas mendekat. Sekelompok pria berseragam safari hitam muncul dari balik lift, membungkuk hormat kepada pria yang sedang memegang tangan Sinta. "Tuan Muda Chandra, mobil sudah siap. Kakek Anda sudah menunggu di kediaman utama. Beliau berisi ras agar Anda membawa calon yang Anda janjikan," ucap salah satu pengawal dengan nada kaku. Mendengar nama Chandra dan sebutan Tuan Muda, lutut Sinta terasa lemas. Ia bukan tidak tahu siapa Chandra. Foto pria ini sering menghiasi sampul majalah bisnis dan berita ekonomi sebagai orang terkaya di kota ini. Seorang jenius yang dingin dan tak kenal ampun dalam menguasai pasar. Sinta baru saja mencium pria paling berkuasa sekaligus paling berbahaya di kota ini. Chandra menatap Sinta dengan pandangan yang menilai, seolah sedang memeriksa kualitas sebuah barang berharga. "Dengar Sinta, aku tidak suka membuang waktu. Kau butuh perlindungan dari pria botak tadi dan mungkin butuh uang untuk melunasi hutang keluargamu. Dan aku butuh seseorang untuk menghentikan ocehan kakekku tentang perjodohan bisnis yang membosankan." "Maksud Anda, saya harus berpura-pura?" tanya Sinta ragu. "Bukan sekedar berpura-pura di lorong gelap ini," sahut Chandra dingin. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lipat mahal dan memberikan kode kepada asistennya. "Aku ingin kau ikut denganku sekarang. Kita akan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Kau menjadi istriku di depan publik, dan aku akan memastikan pria tadi, ibumu, atau siapapun yang mengganggumu akan hilang dari hidupmu selamanya." Sinta terdiam. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ini adalah jalan keluar dari neraka yang diciptakan ibu tirinya. Di sisi lain, ia tahu bahwa berurusan dengan pria seperti Chandra sama saja dengan masuk ke kandang singa yang lebih besar. Namun bayangan wajah adiknya yang terbaring lemah di bangsal kelas 3 karena kekurangan biaya pengobatan melintas di benaknya. Jika ia menolak, Pak Danu akan kembali dan hidupnya akan hancur. "Kenapa saya? Anda bisa memilih model atau artis manapun yang Anda mau," tanya Sinta mencoba mencari kejujuran di mata Chandra. Chandra terdiam sejenak. Ia teringat rasa hangat dan keberanian yang tidak biasa dari ciuman nekat Sinta tadi. Sesuatu yang jujur dan putus asa, sangat berbeda dari wanita-wanita yang mendekatinya demi harta. "Karena kau punya nyali untuk menciumku tanpa tahu siapa aku. Itu kualitas yang jarang kutemukan." Chandra kemudian melepaskan genggamannya dan merapikan jasnya yang sedikit kusut akibat tarikan Sinta tadi. "Keputusannya ada padamu.
Tetap di sini dan tunggu pria botak itu menyeritmu, atau ikut aku dan ubah nasibmu dalam semalam. Aku beri waktu 10 detik. Sinta menelan ludah. Ia melihat ke arah lorong tempat Pak Danu pergi, lalu kembali menatap mata Cajam Chandra. 1, 2, 3. Chandra mulai menghitung dengan nada datar. Di hitungan ke-7, Sinta menarik napas panjang. Baik, saya ikut Anda. Chandra tidak tersenyum, namun ada kilatan kepuasan di matanya. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk memberikan mantel mahal kepada Sinta guna menutupi seragam perawat sederhananya. Pilihan yang cerdas. Mulai detik ini, kau bukan lagi sekedar perawat biasa. Kau adalah wanita milik Chandra Pratama. Ingat itu baik-baik. Sinta berjalan di samping Chandra menuju lift pribadi, merasa seolah dunia yang ia kenal baru saja runtuh dan digantikan oleh dunia baru yang berkilauan namun penuh duri. Ia tidak tahu bahwa identitas Chandra sebagai orang terkaya hanyalah permukaan dari rahasia besar yang akan segera ia hadapi. Malam itu, Sinta merasa seperti ditarik masuk ke dalam lubang hitam yang dipenuhi cahaya kristal. Mobil Rolls-Royce hitam yang membawa mereka meluncur mulus membelah jalanan kota menuju sebuah penthouse mewah di puncak gedung tertinggi. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu berat. Chandra sibuk dengan tablet di tangannya, sementara Sinta hanya bisa menatap pantulan dirinya di jendela mobil. Seorang perawat dengan rambut sedikit berantakan, terbungkus mantel wol seharga ratusan juta rupiah yang dipinjamkan Chandra. Jangan terlihat seperti korban. Suara berat Chandra memecah kesunyian tanpa menoleh sedikit pun. Kakekku adalah orang yang bisa mencium ketakutan dari jarak 1 kilometer. Jika kau ingin selamat, bersikaplah seolah kau memang mencintaiku hingga gila. Sinta menggenggam tangannya di balik mantel. Mencintai pria yang bahkan tidak tersenyum, itu akan menjadi akting tersulut dalam hidupku, Tuan Chandra. Chandra hanya mendengus pelan, sebuah reaksi yang hampir menyerupai tawa sinis. Setibanya di sana, Sinta disambut oleh pemandangan yang hanya pernah ia lihat di televisi. Ruang tamu luas dengan dinding kaca setinggi 5 meter, lantai marmer Italia, dan pelayan yang berdiri berjajar dengan kepala tertunduk. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan tongkat berkepala perak. Itu adalah kakek Chandra, sang pendiri dinasti Pratama. Jadi, ini wanita yang membuatmu mengabaikan putri dari keluarga Wijaya, Chandra? Suara pria tua itu parau namun penuh wibawa. Matanya yang tajam menelusuri Sinta dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat Sinta merasa seolah sedang dipreteli identitasnya. Chandra melangkah maju, dan secara mengejutkan, ia merangkul pinggang Sinta dengan posesif. Sentuhan itu terasa panas di kulit Sinta, mengirimkan sengatan listrik yang membuatnya kaku. Namanya Sinta. Dia bukan sekedar wanita, kek. Dia adalah orang yang akan menjadi istriku. Kakek Chandra tertawa dingin. Seorang perawat? Chandra, kau butuh aliansi bisnis, bukan pelayan medis. Saya bukan pelayan, Tuan. Saya adalah orang yang menyelamatkan nyawa orang setiap hari. Dan jika cucu Anda memilih saya, itu karena dia tahu bahwa di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, dia butuh seseorang yang nyata. Keheningan menyelimuti ruangan. Para pelayan menahan nafas. Namun, sedetik kemudian, sang kakek tersenyum tipis. Dia punya mulut yang tajam. Aku suka itu. Setelah pertemuan singkat yang menegangkan itu, Chandra membawa Sinta ke sebuah ruangan kerja pribadi yang kedap suara. Ia melemparkan sebuah map kulit berwarna hitam ke atas meja kerja mahagani. Tanda tangani itu. Sinta membuka map tersebut. Matanya terbelalak membaca isinya. Kontrak pernikahan 1 tahun. Di sana tertulis poin-poin yang luar biasa. 1. Sinta akan mendapatkan tunjangan bulanan sebesar 500 juta rupiah. 2. Seluruh biaya rumah sakit adiknya akan ditanggung oleh Pratama Group di fasilitas terbaik di luar negeri. 3. Chandra akan melunasi seluruh hutang ibu tiri Sinta dan memberikan perlindungan hukum penuh. 4. Sebagai imbalannya, Sinta harus berperan sebagai istri yang perfect di hadapan publik dan keluarga besar selama 12 bulan. Ini gila, bisik Sinta.
Anda benar-benar ingin membeli hidup saya." Chandra berjalan mendekat, menyudutkan Sinta di antara meja kerja dan tubuh besarnya. Ia mengambil sebuah pulpen emas dan menyodorkannya pada Sinta. "Aku tidak membeli hidupmu, Sinta. Aku memberikanmu kebebasan dari kemiskinan dan penindasan. Bayangkan adiknya yang bisa sembuh dan ibu tirimu yang tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Bukankah itu yang kau inginkan?" Sinta menatap mata Chandra. Di balik kedinginan itu, ia melihat sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh siapapun yang berada di posisinya. "Dan jika saya jatuh cinta pada Anda dalam waktu 1 tahun?" tanya Sinta dengan nada menantang. Chandra mendekatkan wajahnya ke telinga Sinta, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kudut Sinta berdiri. "Jangan lakukan itu, karena di duniaku, cinta adalah kelemahan yang mematikan. Sekarang, tanda tangani, atau kau bisa kembali ke rumah sakit dan menunggu Pak Danu menjemputmu." Dengan tangan gemetar namun penuh tekad demi kesembuhan adiknya, Sinta menggoreskan tanda tangannya di atas kertas tersebut. Ia tidak tahu bahwa kontrak itu bukanlah akhir dari pelariannya, melainkan awal dari sebuah permainan hati yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman Pak Danu. Chandra mengambil kembali map tersebut. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. "Selamat datang di keluarga Pratama, Nyonya Chandra. Mulai besok, seluruh kota akan tahu bahwa kau adalah milikku." Pagi pertama Sinta sebagai tunangan Chandra Pratama dimulai bukan dengan alarm jam tangan perawatnya, melainkan dengan sinar matahari yang menembus gorden sutra setinggi langit-langit di mansion pribadi Chandra. Sinta terbangun di atas tempat tidur yang begitu luas hingga ia merasa tenggelam di dalamnya. Namun, kemewahan itu tidak membuatnya tenang. Di atas meja rias, sudah tersedia deretan gaun dari perancang ternama dunia, perhiasan berlian yang berkilau tajam, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tampak menyiksa untuk dipakai. "Nyonya, Tuan Muda Chandra sudah menunggu di ruang makan. Anda punya waktu 15 menit untuk bersiap," ucap seorang kepala pelayan wanita yang wajahnya sedatar papan tulis. Sinta menghela nafas. Ia merindukan seragam perawatnya yang sederhana. Kini ia harus memakai kostum barunya. Ia memilih gaun berwarna emerald yang menonjolkan kulit putihnya dan membiarkan rambut hitamnya terurai. Saat ia menuruni tangga melingkar menuju ruang makan, ia melihat Chandra sedang menyesap kopi sambil membaca laporan keuangan. Pria itu tampak sangat tenang, seolah pernikahan kontrak ini hanyalah transaksi rutin seperti membeli saham perusahaan. "Duduklah," perintah Chandra tanpa mengalihkan pandangan. "Hari ini kita akan menghadiri peresmian Yayasan Kesehatan Pratama. Seluruh media akan ada di sana. Jangan melakukan kesalahan, jangan terlihat gugup, dan yang paling penting, jangan lepaskan gandenganku." "Kenapa Anda begitu terobsesi dengan penampilan luar, Tuan Chandra?" tanya Sinta sambil memotong omeletnya dengan canggung. Chandra menurunkan tabletnya dan menatap Sinta tajam. "Karena di dunia ini orang-orang seperti hiu. Begitu mereka melihat setetes darah keraguan darimu, mereka akan mencabik-cabikmu. Terutama dia." "Dia?" Belum sempat Chandra menjawab, pintu ruang makan terbuka dengan kasar. Seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala masuk dengan langkah penuh amarah. Itu adalah Bella, putri dari keluarga Wijaya, wanita yang seharusnya dijodohkan dengan Chandra. "Chandra, apa-apaan ini? Kamu memilih perawat rendahan ini daripada aku," pekik Bella sambil menunjuk Sinta dengan kuku-kuku panjangnya yang dicat merah darah. Sinta merasa darahnya mendidih mendengar kata rendahan. Namun, sebelum ia sempat membela diri, Chandra sudah berdiri. Ia melangkah dekati Sinta, meletakkan tangannya di bahu Sinta dengan pelan namun penuh klaim kepemilikan. "Jaga bicaramu, Bella. Sinta bukan wanita rendahan. Dia adalah wanita yang mampu memberikan apa yang tidak bisa kau berikan. Ketulusan. Dan mulai sekarang, siapapun yang menghinanya, berarti menghina aku." Suara Chandra rendah, namun setiap katanya seperti hantaman palu yang berat. Bella gemetar karena marah. Ia menatap Sinta dengan kebencian yang mendalam. "Kau pikir kau bisa bertahan di sini, perawat kecil? Tempat ini adalah sangkar emas yang akan mencekikmu. Chandra tidak punya hati, dia hanya memanfaatimu." Setelah melemparkan ancaman itu, Bella pergi dengan dentuman pintu yang keras.
Sinta terdiam, kata-kata Bella sedikit banyak menyentuh keraguan di hatinya. Apakah ia benar-benar hanya sebuah alat? Sore harinya, di acara peresmian yayasan, Sinta harus menghadapi ribuan lampu flash kamera. Di depan publik, Chandra berubah menjadi sosok yang sangat hangat. Ia merangkul pinggang Sinta, membisikkan kata-kata manis yang membuat orang-orang iri, bahkan mencium kening Sinta di hadapan wartawan. Namun, di balik sandiwara itu, Sinta menyadari sesuatu. Setiap kali ia merasa tidak nyaman dengan kerumunan, tangan Chandra akan meremas lembut tangannya, seolah memberikan kekuatan tersembunyi. Saat Sinta hampir terpeleset karena sepatu hak tingginya, Chandra dengan sigap menangkap Sinta dan berbisik, "Aku di sini, jangan takut." Malam itu, setelah acara selesai dan mereka kembali ke mobil, Sinta menangkap Chandra yang kembali menjadi sosok dingin yang sibuk dengan ponselnya. "Tadi itu, apakah itu juga bagian dari akting?" tanya Sinta lirih. Chandra terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, menghindari tatapan Sinta yang penuh selidik. "Anggap saja aku sedang melindungi aset berhargaku," jawabnya singkat. Sinta tersenyum pahit. Istana emas ini memang indah, tapi ia mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Bella atau ibu tirinya, melainkan hatinya sendiri yang mulai mencari-cari kehangatan di balik sikap dingin pria yang membelinya dengan kontrak 1 tahun itu. Bulan-bulan berlalu seperti mimpi buruk yang indah bagi Sinta. 1 tahun hampir habis, dan tanggal yang tertera di kontrak pernikahan mereka semakin dekat. Di mata dunia, mereka adalah pasangan paling romantis di kota. Namun di dalam dinding mansion yang dingin, Sinta tetaplah seorang perawat yang menghitung hari, sementara Chandra tetaplah penguasa yang tak terbaca. Kesehatan adik Sinta sudah pulih sepenuhnya berkat pengobatan terbaik yang disediakan Chandra. Ibu tirinya pun tak lagi berani menampakkan batang hidungnya setelah diancam oleh tim pengacara Chandra. Sinta telah mendapatkan semua yang ia butuhkan, tapi ada sesuatu yang hilang, hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang melarangnya untuk merasakan cinta. Malam itu, hujan turun deras, persis seperti malam saat mereka bertemu. Sinta duduk di kamar luasnya, menatap kontrak yang sudah lecek di atas meja. Besok adalah hari terakhir. Ia mulai mengemas pakaian sederhananya ke dalam koper kecil. Pakaian yang ia bawa saat pertama kali datang, meninggalkan semua gaun desainer dan perhiasan pemberian Chandra. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Chandra berdiri di sana. Rambutnya sedikit basah dan dasinya sudah dilonggarkan. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat lelah dan rapuh. "Apa yang kau lakukan?" tanya Chandra. Suaranya parau, menatap koper di atas tempat tidur. "Kontraknya berakhir besok pagi, Tuan Chandra. Saya hanya bersiap lebih awal agar tidak merepotkan Anda," jawab Sinta tanpa berani menatap mata pria itu. Ia tidak ingin Chandra melihat air mata yang sudah menggenang. Chandra melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang pelan, namun terasa final. "Kau sangat tidak sabar untuk pergi dariku ya. Setelah semua yang aku berikan, kau lebih memilih kembali ke kehidupanmu yang sulit." Sinta mendongak, air matanya jatuh juga. "Ini bukan tentang kemewahan, ini tentang kontrak. Anda sendiri yang bilang bahwa cinta adalah kelemahan yang mematikan. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, sambil berpura-pura bahwa saya tidak merasakan apa-apa saat Anda menyentuh saya. Saya tidak ingin mati karena kelemahan itu, Chandra." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Sinta terisak, bersiap untuk diusir atau ditertawakan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat dunianya seolah berhenti berputar. Chandra berjalan cepat ke arahnya. Namun bukannya marah, ia justru merenggut kontrak di atas meja dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil yang berhamburan di lantai marmer. "Apa yang Anda lakukan?" seru Sinta terkejut. Chandra mencengkeram bahu Sinta, memaksa wanita itu menatap tepat ke matanya yang kini berkilat penuh emosi. "Aku sudah merobeknya berbulan-bulan yang lalu di dalam pikiranku, Sinta. Kau pikir kenapa aku selalu pulang lebih awal? Kenapa aku mengusir Bella dan siapapun yang mencoba menyakitimu? Kau pikir aku melakukan itu semua hanya untuk akting?" Chandra menarik napas panjang, suaranya bergetar karena pengakuan yang sulit ia keluarkan.
Aku mencoba menjadi dingin. Aku mencoba menjagamu tetap sebagai aset. Tapi aku gagal total. Sinta, sejak malam itu di koridor rumah sakit, saat kau menciumku dengan penuh keberanian dan keputusasaan, aku sudah kalah. Chandra merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan beludar hitam. Di dalamnya bukan lagi cincin kontrak yang formal, melainkan sebuah cincin berlian biru yang langka dan indah. Aku tidak ingin kau menjadi istri kontrakku lagi. Aku ingin kau menjadi istriku yang sebenarnya, tanpa durasi, tanpa syarat, dan tanpa akhir. Sinta, maukah kau tetap di sini? Bukan karena kau butuh perlindunganku, tapi karena kau mencintaiku. Sinta terpaku. Pria terkaya dan paling ditakuti di kota ini baru saja menaruh seluruh pertahanannya di kaki seorang perawat biasa. Sinta tersenyum di tengah tangisnya. Ia melingkarkan lengannya di leher Chandra. Posisi yang sama seperti malam itu, namun kali ini dengan perasaan yang nyata. "Ya," bisik Sinta, "aku tidak akan kemana-mana." Chandra memeluknya erat, mencium keningnya dengan kelembutan yang selama ini ia sembunyikan. Di bawah gemuruh hujan, sandiwara itu berakhir dan sebuah kisah cinta yang sejati baru saja mulai. Sang miliarder telah menemukan hartanya yang paling berharga, bukan di pasar saham, melainkan di hati seorang wanita yang berani menciumnya di lorong gelap rumah sakit. Akhir yang sangat mengharukan ya, Sobat Cerita Senja. Siapa sangka, sebuah tindakan nekat demi menyelamatkan diri malah membawa Sinta ke pelukan cinta sejatinya. Chandra yang awalnya dingin dan hanya percaya pada kontrak, akhirnya luluh oleh ketulusan seorang Sinta. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan dalam situasi tersulit sekalipun, karena takdir seringkali bekerja dengan cara yang tak terduga. Dan ingatlah, kekayaan materi mungkin bisa membeli kenyamanan, tapi hanya ketulusan hati yang bisa membeli kebahagiaan sejati. Terima kasih banyak sudah menonton kisah Untuk Menolak Kencan Buta, perawat mencium pria asing, orang terkaya kota ingin menikahinya, sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Sinta benar-benar beruntung? Atau malah Chandra yang beruntung mendapatkan Sinta? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay awesome and see you!